minasyaitonirrajim. Apa lagi nih? Kunal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Gimana? Jadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min gimana Bu Susi? Karena Bu Anis nggak ada contekan. Amin. Hati a'malina Ayyadihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabiya, la Nabiya wa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, alhamdulillah cerah ya. Senin yang cerah dan bertemu dengan ibu-ibu kembali. Masya Allah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dan kenikmatan iman Islam, insya Allah. Ibu-ibu, walaupun belum begitu banyak kita berkumpul di zona Zoom ini, insya Allah teman-teman kita, saudara-saudara kita akan bergabung, insya Allah yang lainnya. Alhamdulillah tadi kita telah bersama membuka kajian dengan membaca tilawah Al-Quran. Entah tadi dari ayat berapa, tapi terakhirnya ayat 64 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah ayat 49. Ayat 49 sampai 64. Ayat 49 Al-Imran sampai ayat 64. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengarkan menjadikan catatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa menjadikan bekal kita kelak nanti di akhirat. Ibu-ibu yang berbahagia, karena Bu Susi telah berada di tengah-tengah kita, marilah kita mulai kajian ini dengan membuka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Susi memberikan tausiahnya. Tafadhol Bu Susi. Baik, jazakumullah Bu Anis. Baik Ibu-ibu sudah dipersiapkan. Hari ini kita materinya surat Al-Maidah ayat 51. Ya. Ini ayat yang pasti semua orang kalau disebutin surat Al-Maidah 51, udah pasti paham deh gitu. Karena kita mengalami satu fenomena ya, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu tentang surat Al-Maidah ayat 51. Tapi insya Allah kita bahas. Baik, silakan Ibu-ibu bisa dibuka buku tafsirnya itu di halaman 401. Kita di poin ke-34 dengan judul loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani adalah haram. Baik, kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji dan syukur yang sangat pantas pada pagi hari ini kita lantunkan sebagai zikir, penambah zikir kita ya setelah kita tadi zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Dewi, ahlan. Gimana Bu Susi? Tambah segar aja. Alhamdulillah khair Bu. Mudah-mudahan Bu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah, sebagai zikir tambahan kita di pagi hari ini adalah zikir ucapan hamdalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini alhamdulillah kita masih ya dikuatkan oleh Allah untuk terus berada di majelis ilmu di dalam komunitas kebaikan. Salah satunya adalah komunitas yang sedang kita nikmati saat ini adalah Majelis Taklim Sudirman. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan
dan juga senantiasa sabar ya, atau kuat dalam menghadapi berbagai hambatan-hambatan yang akan kita terus dapati ketika kita berada dalam komunitas kebaikan. Jadi di antara hakikat kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu adalah salah satunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya kesulitan ataupun hambatan-hambatan, halangan-halangan. Kalau mungkin secara perasaan mah ya, kalau kita secara perasaan kayaknya kalau kita bersama dengan yang sefrekuensi gitu ya, kalau sekarang kan bahasa anak gaul gitu ya namanya, ketika kita sefrekuensi dengan teman kita kayaknya bakal enjoy gitu ya. Tapi ternyata di dalam komunitas kebaikan, walaupun kita memiliki ruh yang sama, kita memiliki semangat, visi dan misi yang sama ya, ternyata hakikatnya itu adalah tidak akan pernah kita lepas dari yang namanya ujian-ujian. Baik dari ujian berupa personal ya, antar personal kita individu dengan individu, ataupun ujiannya adalah antar kelompok ya, antar kelompok, dan ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu maka senantiasa kita minta kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang istiqomah ya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya ketika ditanya oleh sahabat tentang amalan ya, kebaikan yang itu akan membawa kita ke surga adalah setelah kita mengucapkan kita beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kita beristiqomah. Ini adalah salah satu cara kita beristiqomah di dalam meyakini bahwa Allah adalah sebagai Rabb kita, dan meyakini Rasulullah adalah sebagai Rasul kita, dan meyakini agama ini adalah agama yang hak. Ya, salah satunya adalah istiqomah di dalam mencari ilmu ya, kita bersabar di dalam sebuah komunitas yang baik, walaupun mungkin masa kita sangat sulit ya Bu ya, di masa pandemi ini tentu saja pasti berbeda antara offline sama online gitu. Kesulitannya itu apalagi dengan usia kita yang nggak muda gitu ya, baru 10 menit aja. Masih muda ya. Ya, semangat kita masih muda. Ya, tapi kalau kita lihat jasad kita tetap ya, kita menua ya. Artinya bahwa dengan online ini mungkin ya bisa jadi tadi informasi yang kita dapatkan mungkin tidak sebanyak ketika kita offline ya. Gitu. Mungkin hanya sebagian 50% gitu ya. Informasi yang kita dapat itu merupakan bagian dari kesulitan atau ujian yang harus kita hadapi bersama gitu. Tapi karena kita memiliki keistiqomahan, maka insya Allah pahala kita tidak akan berkurang. Walaupun media kita berubah-berubah ya, kita nggak tahu nanti tahun depan mungkin media kita dari Zoom mungkin ke hologram kali ya, yang kelihatan nggak fisiknya, cuman itu aja gitu ya, cuman gambar-gambar itu aja gitu. Kita nggak tahu ya media itu terus berkembang, tapi insya Allah ketika kita memiliki keistiqomahan, maka nilai pahala kita tidak akan pernah berkurang, malahan akan menjadi bertambah karena tadi kesabaran kita di dalam memiliki kesabatan ya, kita tetap teguh, pancet, istiqomah terus di dalam komunitas ini dalam rangka tadi kita mencintai Allah. Itu kan niatnya. Niat kita adalah mendapatkan ridho Allah. Gitu. Selama niatnya tidak berubah, maka insya Allah apapun media yang kita gunakan, ya, ataupun berapa jumlah orang yang terkumpul, gitu ya, ataupun kesulitan apa yang akan datang, gitu, maka insya Allah kita akan tetap menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat tabiin dan atba'ut tabiin, di mana Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita ya sebuah ungkapan yang simpel ya, sebuah ungkapan yang ringan banget, sebuah ungkapan yang sangat simpel tapi maknanya luar biasa. Ketika Rasulullah menyebutkan sebuah hadis ya, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang tafsir, membahas tentang firman Allah, membahas tentang Al-Qur'an, maka tentu saja ada hal-hal yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kita. Salah satunya adalah doa. Ya. Senantiasa kita meminta doa kepada Allah untuk menambahkan keilmuan kita. Misalkan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
mutaqabbala. Kita senantiasa ketika kita ingin ketika kita berada dalam majelis ilmu, ketika kita ingin menambahkan keilmuan, maka senantiasa kita tambahkan doa itu ya gitu. Nah, ketika kita sedang mempelajari Al-Qur'an, kita ingin lebih dekat dengan Al-Qur'an, kita ingin lebih mencintai Al-Qur'an, maka ada sebuah doa yang itu juga menjadi harus menjadi dzikir harian kita. Itu ketika ya para ulama salah satunya adalah mencontohkan dengan doa Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami mimman, ya, golongan yaqra'ul Qur'ana, yang baca Al-Qur'an, fayarqa, dan kami ditambahkan keilmuannya dan kami ditambahkan kebaikannya. Jadi ya doa ini ya adalah sebuah permintaan ya kita kepada Allah ketika kita terus mengkaji tentang Al-Qur'an, ketika kita terus tilawah Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an, maka Allah menjadikan kita kelompok orang yang fayarqa, numbuh kebaikannya. Ya, tidak menjadikan orang yang Rasulullah sebutkan ketika membaca Al-Qur'an hanya sebatas di tenggorokan. Ya, tidak ada perkembangan di dalam diri pribadinya. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang-orang yang ketika kita membahas Al-Qur'an, ya ketika kita membuat sebuah kelompok yang di situ adalah tentang tilawatul Al-Qur'an, oduj misalkan, atau seperti ini kajian tafsir gitu, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang yarqa, tumbuh, ya, menjadi tumbuh berkembang baik dari segi keilmuannya, yang kedua baik dari segi keimanannya, yang ketiga baik dari segi aplikasinya. 3 level ini akan menjadi hukum yang senantiasa bergulir ketika kita menjadi orang yang mencintai ilmu. 1, level keilmuan, ada keilmuan itu hanya sebatas ilmu. Ilmu kita tahu, ya. Keilmuan kita misalkan nanti kita bahas tentang tafsir ini, oh iya tafsir Quran surat Al-Maidah 51 ini begini, itu dari segi keilmuan. Ya. Kemudian level yang kedua adalah dari segi keimanan. Kita yakin nggak dengan surat Al-Maidah ini? Karena tidak semua orang yang tahu tentang arti ya tentang makna dari kandungan ayat Al-Qur'an, tapi mereka yakin. Misalkan ya contoh kecilnya misalkan ketika ayat riba, kaum muslimin pasti tahu riba itu haram. Ya, tahu dari segi keilmuan. Tapi dari segi keyakinan mungkin ada yang nggak yakin, ya. Ada nggak yakin dengan riba tersebut sehingga ya terpaksa deh ya tetap gitu ya melakukan aktivitas dengan riba. Atau bahkan yang level yang ketiga aplikasi ya bahkan orang ada yang tadi yang nggak mau bersentuhan atau misalkan bersentuhan dengan yang sifatnya ekonomi syariah gitu ya. Kebetulan kemarin saya buat makalah tentang ekonomi syariah dari segi pemikiran Islam, maka ditinjaunya ada 3 gitu. Jadi dalam ekonomi Islam ini karena bagian tidak terpisahkan dari keislaman itu sendiri, keilmuannya semua kaum muslimin pasti tahu tentang ekonomi syariah. Yang kedua tentang keimanan, mengimani nggak tentang perintah-perintah Allah dalam ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Yang ketiga tentang aplikasinya gitu. Aplikasinya terkadang di dalam kehidupan sehari-hari kita ya ketika kita melakukan aktivitas ekonomi misalkan antara 2 toko, yang satu tokonya Pak Haji, yang satu tokonya orang Cina, karena orang Cina lebih murah ya maka kan aplikasinya kita belinya ke orang Cina walaupun kita tahu secara keilmuan, secara keimanan gitu ya, ketika kita beraktivitas ekonomi dengan orang muslim pasti berkahnya lebih besar kan, pasti berkah seperti itu. Jadi permasalahan di dalam masyarakat itu seperti itu. Mungkin kita juga, saya pribadi juga mungkin seperti itu ya, pernah melakukan karena ini lebih murah, ya udahlah ke sini gitu ya. Padahal kalau misalkan dihitung-hitung ya betul. Kalau dihitung-hitung kalau kita melakukan aktivitas perekonomian dengan orang muslim itu sendiri pasti berkahnya ya, pasti akan ada berkahnya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tadi kita melantunkan doa Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Nah, hari ini bertambahlah keilmuan kita insyaallah. Walaupun mungkin Quran surat Al-Maidah ini Ibu udah pasti tahu ya. Udah pernah membahasnya. Kemudian dilanjutkan wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa ya. Dan kita berdoa ya Allah janganlah jadikan kami golongan orang-orang yang ketika membaca Al-Qur'an fayashqa, malahan kita jadi kesulitan. Ya, dada kita menjadi sempit, kehidupan kita sulit padahal kita sering membaca Al-Qur'an.
ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus ditumbuhkan oleh Allah, ya. Karena hakikatnya ketika orang itu beramal soleh, maka kehidupannya itu harus baik, ya. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin, dari kelompok laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya itu, ya. Dan dia golongan orang yang beriman, laki-laki, perempuan, dia golongan yang beriman, kemudian mereka beramal soleh, salah satunya kita sedang melakukan amal soleh ini. Apa janji Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Maka ketika kita membaca Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, maka kalau kita beriman, maka kita yakin dengan janji Allah, maka kehidupan kita harus baik. Makanya tadi kenapa kita berdoa, wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Kita baca Al-Quran tapi kehidupan kita tetap sulit, ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kehidupan kita baik, kemudian Allah pun memberikan nilai pahala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kita diberikan oleh Allah, ya, pahala yang baik disebabkan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita memahami ayat ini, maka panitia nih yang menjadi pionir, Bu Vina, Bu Dewi, jangan sedih, ya. Ketika misalkan, ya, ada penyusutan, ya, penyusutan orang yang hadir, jangan sedih, Bu, ya, jangan sedih gitu. Kenapa? Karena tadi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita memproduksi kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sedih, tetap istiqomah. Oleh karena itu maka kita kita bahas tentang hadis Rasulullah, ketika seseorang itu berada bersama dengan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang khairukum man talamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baiknya, ya. Makanya kenapa disebut khairukum, sebaik-baiknya itu, khair di sini disebutkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah isinya adalah kebaikan. Maka disinilah ada satu yang perlu kita pikirkan bersama, ya. Al-Quran itu akan menjadi kebaikan untuk kita manakala kita melakukan dua hal. Ta'allum, ya. Kan di situ khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, ada dua, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka Al-Quran akan didapati oleh kita menjadi sumber kebaikan, ya. Itu dengan cara kita menambah keilmuan, ya. Menambah keilmuan itu kita belajar. Salah satunya adalah ini. Dengan komunitas kajian tafsir, ini adalah dalam rangka kita menjadi pribadi yang khair, menjadi yang lebih baik. Makanya kita belajar terus. Karena tadi esensi dari kebaikan Al-Quran itu adalah selama kita belajar dan selama kita menyebarkannya. Maka ini salah satunya, alhamdulillah kita bersyukur hari ini, ya, kita diberikan sinyal-sinyal oleh Allah bahwa kita adalah kelompok orang yang baik, karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa ta'allum, untuk bisa belajar, yaitu menambah keilmuan. Baik saya pribadi maupun ibu-ibu, semuanya kita sedang belajar sebagai tadi proses, ya. Proses kita terus menambahkan kebaikan kita dengan Al-Quran. Dan tentu saja proses yang lain yang harus kita lakukan adalah tadi kita tidak hanya cukup dengan menambah keilmuan, tapi juga harus ada proses yang lain, itu kita menyebarkan, mengajak orang lain, gitu, ya. Jadi ketika misalkan Bu Vina dan kawan-kawan tadi yang bikin Zoom, siapa, Bu Lita, ya, itu adalah dalam rangka tadi mengajarkan kepada orang, mengajak orang lain, yuk kita belajar bersama, itu kan ngajak, ya. Jadi yang ngajak itu adalah yang mengajarkan, ini nih loh, kita punya komunitas kebaikan, kita punya kajian tafsir, ayo kita bersama-sama. Itu adalah proses yang dilakukan. Jadi harus bangga, ya, yang hadir ada di sini, karena kita sudah kita sedang melakukan dua proses tadi, ta'allum sama ta'lim, ya. Kita sedang belajar dan kita pun sedang mengajarkan kepada orang lain, karena tidaklah seseorang itu bisa memberi kecuali dia memiliki, ya. Kita tidak akan pernah memberi kepada orang lain sesuatu yang tidak bisa kita miliki, tapi kita akan bisa memberi kepada orang lain dengan sesuatu apa yang kita punya. Dan salah satunya adalah keilmuan itu. Maka kita bisa memberi kepada orang lain pada saat kita punya tentang ilmu tersebut. Maka, ya, harus bersemangat bersama-sama, ya, terus tingkatkan semangat dalam menambah keilmuan, ya, dan harus seimbang dengan jadi semangat menambah keilmuan itu harus sama dengan semangat menyebarkan,
ya, semangat menyebarkan. Jadi kita jangan vakum hanya ya udah saya mau jadi pendengar saja, tidak. Ya, harus seimbang Bu semangatnya dengan semangat menyebarkan. Ya, kalau kita nggak bisa dengan kalimat kita sendiri, mungkin kita bisa googling, oh kalimatnya seperti ini. Nah, maka kita bisa bikin di status atau apalah segala macam, itu semangatnya harus sama. Karena tadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, dua proses itu. Nggak bisa salah satunya. Nggak bisa kita cuman saya diam aja, pasif aja, cuman mendengarkan saja, maka kebaikan Al-Qur'an belum sempurna. Nah, maka kebaikan Al-Qur'an itu sempurna dengan dua hal tadi, kita belajar dan kita mengajarkan. Ya, mengamalkan atau mengajarkan, menyebarkan. Jadi mengajarkan itu bukan hanya ibu ngajarin, ya, menyebarkan informasi tentang ayat Al-Qur'an, ya. Kita mengajak orang untuk bisa membaca dengan apa yang kita tulis, juga bagian dari menyebarkan Al-Qur'an. Maka insya Allah ya, dengan apa namanya hari ini ya, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah tumbuhkan keilmuannya sehingga hati kita menjadi hati yang tentram ya, hati yang nyaman dengan apa yang kita lakukan sehingga kita bisa istiqomah. Karena bagian dari istiqomah itu adalah kita itminan terhadap apa yang sedang kita lakukan dan meyakini. Ibu-ibu yakin nggak dengan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan surat al-mustaqim? Apa yang kita lakukan nih? Gitu. Kajian ini merupakan jalan untuk hidayah ke sirat al-mustaqim nggak? Yakin nggak? Ya, insya Allah. Nah, kalau yakin pasti istiqomah, betul kan? Gitu. Kalau kita yakin pasti istiqomah, ya. Karena kita sudah meyakini dan ini menjadi harga mati istilahnya gitu. Oh, ini adalah jalan kebaikan, maka kita akan istiqomah walaupun gangguan menghadang gitu ya di depan. Pasti kan banyak hal ya yang akan mengganggu kita, baik itu dari individual kita, internal kita, rasa malas, ya, banyak kerjaan, banyak tukang di rumah, gitu ya, atau kita sedang mengerjakan apalah, gitu kan, itu pasti ada, ya, ataupun dari luar, hujan, misalkan kalau yang offline, atau misalkan tadi internet unstabil, atau misalkan banyak hal lah yang sifatnya tadi ada kendala. Maka insya Allah dengan keyakinan itu, maka itu akan membantu keistiqomahan kita. Baik, ibu-ibu, itu sebagai prolog, panjang banget ya prolognya. Bentar. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Iya, Bu Dewi. Halaman 401, Bu Dewi. Halaman 41. Enggak. Doanya tadi Allahumma ja'alna apa Ibu? Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Nanti insya Allah saya share ya di ya nanti. Ya. Baik, hari ini saya kebetulan tadi bikin materi tapi belum selesai. Mohon maaf. Saya share sedikit aja karya ibu-ibu. Soalnya tadi malam saya baru nyampe rumah jam 3 malam, macet di jalan. Saya tadi kemarin jemput anak-anak di Garut dan di kilometer 110 itu macet banget, ternyata ada mobil yang kecelakaan terus kebakaran gitu. Jadi 2 jam di kilometer 110 sampai berapa ya, pokoknya sampai ke daerah Padalarang, baru setelah itu lancar. Jadi berangkat dari setelah pada maghrib ya, jam 6:30 nyampe jam 3 subuh tadi. Jadi ini materinya saya belum lengkap, tapi nggak apa-apa saya share sedikit. Oh iya, ke host dulu ya. Siapa Bu Lita? Bu Lita boleh nambahin saya jadi co-host nggak? Bu Lita hostnya kan, Bu? Nah, iya, Bu Lita. Belum kedengeran Bu Lita, suaranya Bu Lita, mohon maaf. Caranya gimana Bu caranya? Bu Lita kan host ya? Nanti Ya. di situ. Jadi masuk kemana saya nih? Soalnya gambaran yang host sama yang peserta beda. Di situ ada settingan. Nanti Bu Lita ngeklik nama saya untuk jadi co-host. Di sini enggak yang ada, yang di saya hanya ada security, participant, chat, share screen. Ya, partisipannya klik. Udah. Kemudian Terus? setelah itu klik nama saya. Oh iya ya.
klik kanan, kemudian situ ada pilihan kan, dijadiin co-host, Oh dijadiin gitu. Oke. Ya. Nanti klik nama ibu ya. Terus ya. Nah, klik kanan, keluarkan Oh. pilihannya. bentar nih, kok diklik kanan susah banget ya. Oh, more ya, more ya. Ya, more, ya. Terus masuk ke Ada co-hostnya nggak? Dijadikan co-host. make host ya, make host. Ya, betul, Oke. betul. Akhirnya bisa juga Bu Vina. Yes, maklum Bu, gaptek. Oke, dah Bu. Oke, sudah. Sekarang saya sudah host. Baik, saya share ya. Ya, oke. Oke. Kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Bu. Ya, baik. Ba'duhum aulia uba. Oke. Ya, ini materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya belum semuanya ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya selesaikan, baru kalau sudah selesai saya kirim ke Ibu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Boleh? Silakan, ada yang mau membantu saya? Mau nambah pahala untuk membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51? Sudah tertera di layar sama terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, jazakumullah Bu Khalidah Balfas. Masya Allah yang hari ini cantik. Mudah-mudahan Allah menambahkan kecantikan dan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini surat Al-Maidah 51 dan ini sudah sangat masyhur sekali ya. Ini menjadi ayat yang termasyhur di 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan nanti akan ada mungkin yang beberapa catatan seperti kalimat aulia ya. Tadi sebagai pemimpin di sini saya ngambil dari website Merdeka itu teman setia, walaupun sebetulnya ini tidak perlu perdebatkan ya, gitu karena satu dengan yang lain saling berkaitan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana fokus kita dalam pembahasan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu ya menjadikan satu orang Yahudi, dua an-nasara auliya sebagai pemimpin atau sebagai teman setiamu. Ba'duhum auliya ba'd ya, karena mereka satu sama lain itu saling melindungi, menjadi wali yang mereka itu loyal terhadap satu dengan yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka jika di antara kalian wahai orang wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa yang di antara kalian orang yang beriman menjadikan mereka ya sebagai pemimpin atau menjadikan mereka sebagai teman setia, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia ya yaitu orang yang beriman, minhum ya sama dengan mereka, minhum dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Punya Allah ya tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum az-zalimin yang zalim. Nah, itu adalah tafsir atau terjemah umum dari Quran surah Al-Maidah ayat 51. Nah, di ayat ini gitu ya, kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya sebagai yang diajak bicara ya khitabnya
ya firman Allah itu khitabnya kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang diajak ngobrol, yang diajak komunikasi sama Allah itu adalah kelompok orang-orang yang beriman. Jadi kelompok yang lain yang tidak merasa beriman tidak masuk ke dalam golongan ini gitu. Jadi jangan merasa risih ketika ada ayat ini kalau Anda bukan orang yang beriman gitu loh. Ya. Sedangkan kenapa? Karena Allah mengkhususkan ya ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya Allah menjadikan inti dari ayat ini ya, konteks atau konten dari ayat ini apa? Itulah tattakhudul yahuda wan nasara auliya. Ini adalah isi utamanya ya. Allah memberikan taklif atau pembebanan yang dikhususkan kepada orang yang beriman adalah tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu adalah sebagai pemimpin atau teman setia. Kemudian Allah menjelaskan, pasti kan nanya, kenapa? Ya, ketika ada sebuah perintah atau sebuah larangan pasti ada alasannya. Betul nggak, Bu? Dan kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang benar-benar manusia, pasti akan nanya, oh kenapa? Gitu. Kenapa ini? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa harus begitu? Ya. Maka Allah memberikan penjelasan, ba'dhuhum auliya ba'd. Ya, maka Allah memberikan penjelasan di mana alasannya adalah karena al-Yahud dan Nasara itu adalah sama saja. Mereka menjadi wali satu dengan yang lain, atau mereka itu sangat loyal dengan kaum mereka sendiri. Gitu. Artinya kalau di luar kaum mereka, maka mereka tidak peduli. Nah, menjadi alasan, walaupun nanti ada alasan-alasan yang ditambahkan ya, ada alasan yang lain yang akan kita bahas kenapa al-Yahud sama an-Nasara ini tidak boleh dijadikan sebagai aulia. Kemudian setelah itu ya ini menjadi alasan ba'dhum aulia ubab, ini alasannya. Nah kemudian setelah itu gimana kalau ada orang ya yang itu adalah beriman tapi mereka nggak dengar ayat ini, tapi mereka tidak memperdulikan ayat ini. Wa may yatawallahu minkum, dan jika terjadi sebuah fenomena di mana orang-orang yang beriman itu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, fa innahu minhum, maka otomatis orang yang beriman ini akan levelnya akan jatuh sama dengan mereka. Jadi kelompoknya akan sama, nggak ada bedanya. Jangan kan di sini kenapa disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena kita punya ciri khas, warna berbeda. Maka ketika ayat ini tidak didengarkan, maka warna yang sudah Allah berikan kepada orang yang beriman itu menjadi hilang warnanya dan berubah menjadi sama saja dengan kelompok yang tadi al-Yahud sama an-Nasara. Kemudian diakhiri ya ayat ini dengan sesuatu yang sebetulnya ini sebuah informasi ya, tapi isinya ancaman sebetulnya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Yaitu wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Orang yang zalim itu adalah orang yang beriman tapi menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Baik, ya kita mulai dengan pembahasan yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu di penggalan yang pertama. Kalau kita lihat senantiasa ya ketika kita membahas tentang ungkapan tentang ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama akan senantiasa diberikan pandangan tentang salah satu sahabat yang dimana dia memiliki keilmuan tentang ilmu tafsir, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud atau kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Apa yang beliau katakan? Ya, beliau mengatakan idza sami'ta Allah yaqul, jika engkau mendengar Allah itu berfirman ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, jika engkau orang yang beriman, ya, wahai kaum muslimin, jika engkau mendengar Allah berfirman, mendengar ayat Allah dan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atau ada ya ayyuhalladzina amanu, ya, far'iha sam'ak, maka persiapkanlah pendengaranmu. Ya, fokuskan pendengaranmu ya dengan apa yang ingin Allah sampaikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena hakikatnya ketika Allah mengucapkan atau berfirman ya ayyuhalladzina amanu, menyeru gitu ya. Ketika memanggil berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu pertama adalah panggilan terbaik yang Allah sematkan kepada manusia. Jadi kalau kita manusia, merasa kita manusia, maka levelnya itu ada beda-beda ternyata manusia. Jadi manusia itu levelnya itu beda-beda. Ya, walaupun manusia itu sama saja di hadapan Allah, tapi kan levelnya beda-beda. Ya, levelnya beda-beda. Dan ternyata gitu kan level ya yang terbaik, level yang terkasih adalah level di mana kaum ini Allah sebut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah level terbaik dari manusia.
Jadi kalau misalkan orang itu beriman berarti dia levelnya terbaik. Kalau dia ya tidak memiliki keimanan walaupun dia memiliki kedudukan yang luar biasa jadi presiden misalkan ya, atau misalkan dia menjadi orang yang terkaya atau dia memiliki pengaruh yang luar biasa, tapi ketika hilang kalimat imannya di dalam dirinya maka dia menjadi manusia biasa di hadapan Allah ya. Maka kan Allah berfirman juga bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bahwa orang yang beriman itu pun ternyata memiliki level beda-beda, gitu ya. Kan ya ayyuhalladzina amanu merupakan level yang terbaik, dan level yang terbaik ini juga memiliki level-level lagi. Nah, level yang terbaik dari yang terbaik itu adalah orang-orang yang atqakum, yang paling bertakwa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan fa'ariha sam'ak, ya, konsentrasikanlah pendengaranmu, dengarkan apa yang ingin Allah firmankan, ya. Fa innahu khairun ya'muruka bih. Jika ya yang akan Allah firmankan itu adalah sebuah perintah, niscaya itu adalah kebaikan. Ada kebaikan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin ya bahwa perintah yang Allah berikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang luar biasa, ya. Aw syarrun yanhaka anhu, atau kalau bentuknya itu adalah sebuah larangan, maka kenapa dilarang? Karena di situ ada syarrun, ada keburukan, ada kejelekan yang nanti akan mempengaruhi agamamu, akan mempengaruhi statusmu, gitu. Sehingga Allah memberikan larangan ya dengan firman-Nya. Jadi ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, konsentrasi, ya, siapkan pendengaran kita. Yang kedua, yakin kalau itu adalah perintah berarti ada kebaikan. Kebaikannya adalah untuk kita, tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat kita. Yang ketiga, yakin kalau itu adalah larangan, berarti di situ ada keburukan untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya karena Allah menyayangi orang-orang yang beriman, maka Allah melarang ya hal tersebut, ya, sehingga kita terhindar dari keburukan. Nah, itu di kalimat ya ayyuhalladzina aman. Yang kedua, yang pertama tadi ya panggilan terbaik yang Allah sematkan kepada manusia. Yang kedua itu adalah ciri khas keimanan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu di sini merupakan ciri khas keimanan, itu menjadi alasan kenapa Allah taala memberikan taklif atau memberikan pembebanan kepada kita, ya. Allah hanya percaya kepada orang yang beriman adalah yang mampu melaksanakan apa yang ingin Allah berikan, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Jadi taklif itu, pembebanan itu baik berupa perintah ataupun berupa larangan, dan Allah sangat percaya yang mampu melaksanakannya itu adalah hanya orang yang ya ayyuhalladzina aman. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, ya, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengan keimanan itu menjadi kunci perubahan amal kita. Kunci perubahannya itu ada di kalimat iman. Dari aktivitas biasa menjadi ibadah. Yang kalau misalkan orang yang tidak memiliki level iman itu, dia misalkan memberikan kebaikan nih kepada orang, dia donasi misalkan. Ada orang non-muslim donasi ya ke panti asuhan, donasi kepada rumah sakit, atau donasi kebaikan-kebaikan gitu ya. Maka itu menjadi amalan aktivitas biasa. Tapi bagi orang yang dia sudah masuk punya titel iman, maka itu berubah. Yang asalnya aktivitas biasa, yang mungkin tidak ada efek nanti ke akhirat, maka akan menjadi ada efek nanti ke akhirat, yang menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah amalan yang akan melahirkan nilai pahala. Kalau misalkan non muslim kan mereka akan tetap dapat kebaikan, tapi cuma di dunia aja kebaikannya. Dengan dia donasi, ya maka misalkan Allah tambahkan rezekinya segala di dunia gitu, tapi nanti di akhirat itu tidak akan berefek sama sekali. Tapi bagi kita orang yang beriman, ya, karena tadi dia memiliki ciri khas keimanan, memiliki level terbaik, maka berubah amalan itu yang asalnya amalan itu aktivitas, ya, menjadi aktivitas biasa saja menjadi aktivitas yang menjadi nilai ibadah. Maka tidak ada satupun aktivitas muslim yang itu tidak bernilai ibadah kalau niatnya itu adalah lillah. Bahkan ya mengedipnya kita. Mungkin ada sebuah hadis yang ibu-ibu sudah sudah pahami gitu ya, bahwa setiap anggota tubuh kita itu memiliki sedekah, setiap sendi itu adalah punya peranan untuk bersedekah gitu. Maka gerakan-gerakan tubuh kita itu merupakan juga amalan soleh, dan
semuanya itu bisa kita lakukan ketika kita melakukan amalan ibadah duha gitu ya. Ketika kita sholat, maka seluruh sendi itu dia mengalirkan sedekah, gitu, mengalirkan sedekah. Maka tadi, oh iya Bu, ada yang ini ada, ya, ada, maaf. Ahlan wa sahlan Bu Nur bergabung dengan kita. Jadi yang ketiga tadi ya, bahwa keimanan itu menjadi kunci perubahan ya, dari aktivitas biasa menjadi nilai ibadah, dan ini menjadi syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaratnya itu ada 3 kan? Yang pertama iman, yang kedua apa Bu? Yang pertama iman, yang kedua ciri khas itu keimanan menjadi alasan kenapa kita dibebani. Betul. Di antara ininya kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Kelihatan. Jadi syarat amalan kita berubah menjadi ibadah itu, 1 karena keimanan, iman kepada Allah. Yang kedua apa Bu? Ittiba'ur Rasul, ikutin tata cara Rasul, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa Bu? Yang ketiga terhindar dari hal-hal yang merusaknya, yaitu riya, sum'ah, gitu ya. Nah, itu amalan itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah dengan syaratnya 3 tadi. Salah satunya adalah keimanan. Jadi kalau tidak ada keimanan, maka amalan itu menjadi aktivitas biasa. Oleh karena itu, maka karena kita sudah punya detail keimanan, ya maka ini harus menjadi kesempatan yang harus kita gunakan sebesar-besarnya, sehingga seluruh aktivitas kita menjadi aktivitas bernilai ibadah. Makanya kenapa dalam aktivitas kita ada yang disebut dengan niat. Ya, di antara syaratnya adalah niat. Ya kan? Antara satu amalan dengan amalan yang lain, kita kan niatnya beda tuh. Ketika kita sholat zuhur, ya kan kita niatnya sholat zuhur. Ketika sholat asar, kita niatnya sholat asar. Nah, selama niat itu adalah lillah, ya, dan Rasulnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa amal itu tergantung terhadap niatnya, dan setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya, karena di situ disebutkan contohnya tentang hijrah, bukan berarti tentang hijrah saja, tapi seluruh amalan ya yang dilakukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya kalau itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka akan diterima oleh Allah dari amalan soleh. Kalau bukan untuk Allah, maka dia akan berikan. Nah, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau untuk dunia akan, ya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan untuk dunia saja. Sedangkan nanti di akhiratnya amalannya itu tidak ada. Atau awimro'atin yankiwa, atau misalkan karena dia niatnya itu karena memang untuk nikah sama perempuan, seperti Muhajir Ummu Qais ya, di asbabul wurudnya itu adalah seorang laki-laki yang dia mencintai seorang perempuan namanya Ummu Qais, kemudian dia ingin menikahinya, kemudian kata Ummu Qais, kalau kamu ya ikut hijrah kemudian masuk Islam, ya maka kamu akan diterima ya lamarannya. Maka si laki-laki ini ikut hijrahlah. Hijrahnya kenapa? Karena ingin menikah dengan Ummu Qais, maka disebut dengan Muhajir Ummu Qais, yang hijrah karena Ummu Qais. Apakah menikah dengan Ummu Qais? Iya, menikah. Hijrahnya dia dengan karena alasan dengan Ummu Qais, maka dia menikah, ya. Maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ada satu hal yang tidak didapatkan, yaitu nilai ukhrawinya. Seperti itu. Yang keempat, keimanan ini adalah menjadi level kedua setelah keilmuan. Tadi saya sebutkan ada 3 aspek ya dalam aktivitas kita. Baik itu dalam sebuah keilmuan ataupun dalam hukum. Yang pertama aspek keilmuan, level keilmuan. Kalau level keilmuan adalah level yang paling rendah, gitu. Kita ya tidak bisa dipungkiri keilmuan kita banyak banget, Bu. Betul nggak, Bu? Banyak banget. Sudah bisa masuk ya, Bu Nur sudah bisa masuk. Sebentar, oke, sudah masuk ya. Baik. Apa tadi lupa? Oh iya, level terendah ya. Jadi level terendah itu adalah level keilmuan. Artinya kita hanya
sebatas pengetahuan aja, kita tahu oh mana yang haram, mana yang halal, kita tahu mana yang mubah, kita tahu mana yang nggak boleh, kita tahu ada keilmuannya, kita tahu dari segi ayat-ayat Al-Qur'annya kita tahu. Itu adalah level keilmuan. Kemudian yang kedua, itu ada level keimanan. Meyakinikah dengan keilmuan yang kita dapatkan gitu. Dengan seluruh keilmuan yang kita dapatkan, mana yang halal, mana yang haram, kita yakin nggak kalau itu tuh benar-benar? Nah, itu menjadi level yang kedua. Karena ada yang dia hanya sebatas keilmuan tapi nggak ngerjain. Gitu. Kaum muslimin misalkan ditanya, sholat wajib nggak? Wajib. Tapi ada nggak yang nggak sholat? Banyak kan yang nggak sholat. Ketika ditanya, kalau puasa Ramadan wajib nggak? Wacana Wajib. dong. Tapi banyak yang tidak mengerjakan. Jadi sebatas keilmuan aja. Sedangkan tadi keimanannya nggak ada, apalagi dari segi yang ketiga adalah aplikatif. Dan aplikatif inilah yang menjadi level yang tertinggi ya dari bentuk seluruh dari perintah Allah. Diaplikasikan nggak? Diamalkan nggak? Gitu kan? Kalau ya tadi ya saya contohkan tadi misalkan dia tahu misalkan tentang sholat wajib, dia tahu tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah di masjid misalkan untuk para bapak gitu ya. Tapi kan ada juga yang secara aplikatifnya enggak dilakukan gitu ya, tetap sholatnya misalkan di rumah atau bahkan ada yang tidak sholat mau gitu. Ya, jadi ini di poin yang pertama. Ada pertanyaan Bu di poin yang pertama? Jadi contoh yang sholat di masjid tadi, kalau dia tahu ilmunya sama cuma ikut-ikutan ke masjid aku juga, itu udah beda lagi ya Bu? Ya, jadi nanti niatnya akan berbeda tentu saja antara niatnya awalnya ya. Niatnya awalnya misalkan ngikutin. Nah, maka tadi dari segi pahalanya pun pahalanya Allah berikan karena ngikutin. Tapi ketika ada perubahan berikutnya kan ada orang yang awalnya mengikuti. Setelah itu menjadi sebuah kebiasaan. Kan awalnya dipaksa. Ya, dipaksa. Kemudian yang kedua menjadi biasa. Yang ketiga menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit. Nah, itu pasti beda levelnya. Yang asalnya misalkan dipaksa, awal-awalan pasti kan ada di dalam hatinya itu ada rasa tidak ridho ya. Ya jadi nggak full. Pasti kan ogah-ogahan ya ke masjidnya juga karena disuruh atau misalkan karena ikut-ikutan. Nah, nanti pahalanya pun juga jadi pahala ikut-ikutan, tentu saja. Tapi ketika dia masuk menjadi sebuah kebiasaan, ada perubahan sikap, ya, perubahan sikap karena ini adalah sebuah kemauan, ini adalah sebuah keyakinan, ya, maka levelnya pun akan naik, pahala pun akan naik. Dan ketika sudah menjadi habit, ya, dia yakin kalau ini adalah perintah dari Allah, dia yakin ini ada dalilnya, meyakini bahwa sholat berjamaah itu adalah memiliki kemuliaan. Kemudian dia menjadikan itu adalah sebagai aplikatif amalan hariannya menjadi sebuah kebiasaan, tentu levelnya pun juga akan berbeda dan pahalanya pun berbeda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah misalkan karena ngikut-ngikutan berarti kita berhenti? Enggak. Terus saja lakukan karena amal soleh itu kadang berproses, Ibu ya. Kita pun ketika melakukan amal soleh kan proses. Kadang berat banget. Gitu kan? Berat banget masih milah-milah. Kalau hujan nggak datang gitu ya. Ada misalkan yang berikutnya menjadi walaupun hujan atau tidak hujan tetap ikut. Kemudian berikutnya itu udah menjadi sebuah yang kebutuhan. Kalau nggak datang taklim rasanya kurang gitu, kayak punya hutang gitu ya. Seperti itu. Sama dengan ketika kita misalkan sholat duha yang awalnya mungkin ya kan sholat duha ini santernya mungkin sekitar 2-3 tahunan ya. Gitu. Kan dulu masyarakat belum diperkenalkan tentang sholat duha ya, ada yang tahu sudah melaksanakan tapi tidak menjadi sebuah yang memasyarakat. Sekarang kan sudah memasyarakat ya sholat duha, hampir mungkin seluruh masyarakat baik itu yang berilmu ataupun yang awam itu tahu tentang sholat duha. Dan ini luar biasa, perubahan yang luar biasa. Maka awalnya mungkin kita sholat duhanya biasa aja, tapi setelah itu karena menjadi sebuah kebiasaan, maka untuk meninggalin sholat duha itu kita harus berpikir 1000 kali. Alasan apa yang tepat agar kita meninggalkan sholat duha? Kayaknya udah nggak ada tuh alasan untuk meninggalkan sholat duha kan kayak gitu untuk saat ini. Bahkan ketika kita dalam keadaan sulit apapun,
atau dalam keadaan sibuk pun kita tidak meninggalkan sholat duha. Betul nggak? Kondisinya seperti itu sekarang, ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi levelnya itu meningkat dan insya Allah al-ajru min ajlil masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kesulitan yang kita dapatkan. Gitu. Orang yang memiliki kesulitan ya untuk melaksanakan sebuah ibadah atau sebuah aktivitas, maka tentu saja pahalanya pun akan berbeda dengan orang yang memilih kemudahan. Maka tadi satu dengan yang lain nggak boleh ngiri-ngiri dalam masalah amal soleh gitu ya. Kita punya amalan soleh sendiri, kita laksanakan, kita istiqomahkan, maka kita serahkan pahalanya kepada Allah. Yang penting apa yang kita lakukan itu adalah imanan wahtisaban. Seperti itu. Itu Bu Dewi. Syukran Ibu, jazakillah khair. Jazakumullah. Baik, Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi atau sudah difahami? Kita lanjut ke poin yang kedua. Bu Vina, kita sampai jam berapa, Bu Vina? Saya udah nanyain sampai jam berapa aja ya? Jam 11 kali, Bu. Oke, jam 11. Baik, kita lanjut ya. Ibu-ibu, kita lanjut. Di sini nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Kita lanjut ke poin yang kedua. Ya, poin yang kedua tadi kan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan konteks dari ayat ini. Ya, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Yaitu isi dari ayat ini adalah la tattakhidu, janganlah kalian ya menjadikan. Ittakhadha itu artinya mengambil. Kalau ibu misalkan ada gelas kemudian ibu ngambil gitu ya, akhadha itu mengambil gitu ya. Ya, maka di sini kalimat la tattakhidu jangan menjadikan, jangan mengambil ya. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Di sini Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini di sini adalah jadi Yahud sama Nasrani ini dua kelompok yang sama saja, nggak boleh dijadikan. Ya, nggak boleh dijadikan apa? Aulia ya sebagai wali. Kan aulia itu jamak dari kata waliyun. Ya. Kalau ibu kan dulu ibu nikah ada walinya kan Bu ya? Misalkan Bu Nur. Dulu walinya siapa Bu Nur? Ada kakak. Kakak kan? Ya. Ada kakak kita. Di atas kakak kita kalau ayah kita masih ada kan ayah kita. Iya, ayah waktu itu udah nggak ada, aku kakak. Nah, pada saat itu Bu Nur kan ayahnya nggak ada, kemudian sama kakak. Kakaknya nggak ada? Sama Mungkin siapa? bisa paman kali ya. Ya, paman dari siapa? Paman dari siapa, Bu? Dari ayah atau ibu? Adik ayah atau Ya, ayah. jadi pamannya harus dari ayah ya, bukan dari paman dari ibu yang jadi wali itu. Kalau misalkan tidak ada wali nasab, kan kita walinya itu ada dua ya, wali nasab sama wali hukum atau wali hakim. Jadi kalau wali nasabnya nggak ada, ayah kita, kemudian kakak, paman itu nggak ada, maka dialihkan kepada wali hakim. Kan ada yang diwalikan ya, wali hakim untuk menikah. Nah, ini kan di sini kan wali. Berarti wali itu adalah orang yang urusan kita berada di tangannya. Ya, urusan kita diurusin sama wali kita. Kalau ya nggak ada wali itu, maka nikah itu menjadi tidak sah. Ya kan seperti itu. Dalam wali aja kita harus hati-hati. Wali nikah itu kita harus hati-hati. Ketika ibu misalkan mewalikan urusan ibu kepada orang lain, kan ibu juga ada surat kuasa, ada apa, harus hati-hati kan. Kita cari orang ini benar nggak sih? Gitu. Jujur nggak sih? Kan nggak sembarangan. Orang yang ada di pasar ambil aja jadi wali atau jadi saksi. Kan enggak. Gitu. Ada proses yang kita lakukan dan begitu panjang. Itu untuk wali. Yang itu adalah urusan kita. Nah, sekarang aulia di sini walinya itu adalah untuk urusan yang sifatnya umum. Untuk seluruhnya. Dan urusannya urusan yang lebih besar. Tidak hanya untuk masalah dunia, bisa jadi juga urusan yang nanti hubungannya dengan akhirat kita gitu ya. Misalkan nih yang sekarang lagi santer apa Bu? Sekarang lagi booming. Permasalahannya lagi booming apa Bu? Haji, Pak. Haji gitu. Haji itu urusan dunia apa urusan akhirat sih Bu? Pelaksanaannya itunya kayaknya ya. jalan Penyelenggaranya dunia. Ya, betul. Pelaksanaannya di dunia. Karena kan kita nggak bisa ngelaksanain di akhirat nanti. Betul, pelaksanaannya di dunia. Tapi efeknya adalah ke akhirat. perintah. Betul nggak? Ke akhirat. Nah,
kalau nih misalkan ya, ketika yang sudah umroh ya, itu misalkan ibu mau beli oleh-oleh ya, beli oleh-oleh sejadah atau apa, sejadah kerudung. Nah biasanya kalau dilihat, saya dapat info nih yang sama yang sudah umroh, dilihat itu made in-nya dari mana Bu? Cina. Yang buat sejadah kadang itu dari mana? Turki Nah, biasanya ada kerudung kita deh, kerudung kita di Indonesia itu kebanyakan yang buat siapa Bu? Kan Cina, Bu. Cina kan? Cina. Betul nggak? Ya, Ya. ini kan sebuah fenomena yang bisa kita rasakan gitu. Dari Cina kan? Dan kadang kita lebih, saya pribadi kadang gitu ya, lebih banyak orang misalkan memilihnya dari Cina karena memang lebih murah kan dibandingkan dengan produknya Pak Haji yang mungkin lebih mahal. Udah nggak kepikiran lagi tuh itu gimana produksinya, dipegangnya gimana, di packingnya. Mungkin kan yang packingnya juga nggak berwudu, nggak sholat gitu ya. Kita kan nggak tahu, tapi kita percaya aja Bu ya, beli aja gitu. Nah ini menjadi permasalahan sebetulnya, permasalahan umat saat ini ya, gitu, permasalahan umat saat ini. Jadi ada trust atau kepercayaan kepada non Muslim untuk hal-hal tertentu atau masalah ekonomi dibandingkan kepada yang Muslim. Dan ini terus digaungkan ya, untuk ada orang-orang kelompok baik yang digaungkan. Contohnya misalkan dulu beli ke warungnya sendiri, warung tetangga sendiri kan gitu ya. Makanya lahir ada warung 212 Mart gitu kan, seperti itu. Tapi bertahan berapa lama? Nggak lama. Nggak lama. Karena kan tadi trust tadi, kepercayaan tadi dari kaum musliminnya gitu. Karena tadi levelnya hanya segi keilmuan aja. Dari segi keimanan ya artinya kepercayaan sama aplikatif masih belum. Dan ini menjadi permasalahan umat. Ya, kalau kita bicara yang lebih luas lagi, misalkan dalam perbankan gitu ya, itu lebih luas lagi. Nah, maka di sini tadi untuk wali yang sifatnya untuk pribadi saja kita begitu luar biasa memperhatikan. Maka apalagi yang sifatnya nanti untuk urusan seluruh umat gitu, urusan kaum muslimin nggak bisa diserahkan kepada bukan orang muslim. Gitu. Maka di sini la tattakhidhu al-yahuda wan nasara auliya, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Nah, di sini ada kalimat la tattakhidhu. La. Ya, ini adalah fi'il nahyi. Ya, fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kepada larangan. Kalau dalam usul fiqh itu adalah al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dalam pelarangan itu hukumnya haram. Jadi, kalau ada sebuah ayat atau di hadis gitu ya, tentang menggunakannya fi'il nahyi, la depannya, janganlah artinya. Nah, maka itu hukumnya apa? Haram. Jadi, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya, janganlah engkau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, atau haram bagi kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Gitu. Jadi, hukumnya sudah dipastikan ini adalah haram. Maka fi'il nahyi menunjukkan pengharaman atau pemakruhan. Jadi, menunjukkannya itu haram atau makruh. Levelnya di bawah haram kalau ada dalil yang mengeluarkannya dari pengharaman itu. Jadi bisa jadi makruh kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hal ini bukan haram tapi makruh. Misalkan la tashrabanna ahadukum, janganlah kalian minum salah satu kalian itu dalam keadaan qaiman, dalam keadaan berdiri. Ya, janganlah ya kalian minum dalam posisi berdiri. Itu kan sama kan? Itu adalah larangan. Apakah di situ hukumnya haram atau makruh? Minum sambil berdiri itu haram apa makruh? Makruh ya. Makruh. Dari mana kita tahu itu makruh? Karena ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain yang mengeluarkan kalau itu adalah bukan haram. Misalkan tidak ada ancaman. Karena kalau misalkan itu haram pasti gini, ada ancamannya. Barang siapa yang mengerjakan maka dia akan masuk neraka. Itu pasti. Kalau sudah ada ancaman berarti ya, kalau itu adalah sebuah perintah berarti wajib, kalau sebuah larangan berarti haram. Nah, ini ada nggak ancaman, Bu? Kalau misalkan kamu minumnya sambil berdiri pasti kamu masuk neraka. Ada nggak ancamannya? Tidak ada. Ada kan? Nah, berarti ada dalil yang lain yang mengeluarkan dari pengharaman. Nah, ini di ayat ini tidak ada dalil yang mengarahkan kepada pemakruhan. Maka hukumnya apa di sini? Maka hukumnya adalah haram. Balik lagi kepada asalnya, maka dia adalah hukumnya haram. Makanya nanti ada
ancaman di bawahnya di ayat terakhir. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Itu ancamannya. Bahwa Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Ya. Nah, kemudian ayat ini juga di penggalan ini merupakan kandungan inti dari Al-Maidah ayat 52. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Dari sini penggalan yang kedua, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Silakan. Bu Nuryanti itu Bu Yanti ya? Iya. Oh, Bu Yanti ya. Sehat Bu Yanti? Ya. Ada suara. Baik, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan Bu di yang ini atau sudah difahami? Baik, kita lanjutkan. Ini baru kita bahas penggalan ya Bu ya, belum isi. Kita lanjut ya. Nah, di sini adalah penggalan yang ketiga. Saya baru bikin materi sampai penggalan yang ketiga. Ba'duhum auliya ba'd. Tadi saya sebutkan ini sebagai apa Bu? Sebagai alasan ya. Alasan kenapa turun pengharaman ini. Alasannya karena gini. Di dalam memberikan sebuah taklif pembebanan ataupun di dalam penentuan apa yang ingin Allah lakukan, maka ada dua kan, ada dalil nakli sama ada dalil akli. Jadi Allah memberikan ya sebuah perintah atau larangan itu secara akal logis, gitu. Jadi nggak zalim Allah itu kepada kita. Ya Allah memberikan pokoknya kamu lakukan, nggak boleh ada nggak boleh ada pertanyaan, pokoknya lakukan aja, gitu kan. Tapi Allah memberikan alasan sehingga menjadi logis. Sehingga bagi orang-orang yang mengedepankan akalnya, para filsafat misalkan ya, gitu ya, para teologi gitu, yang mereka menggunakan akal mereka dalam memberikan bukti kebenaran, gitu ya, itu masuk logis, ya, itu masuk logis, sehingga kaum yang beriman ketika melaksanakan perintah atau larangan Allah ini dengan benar-benar percaya, oh iya alasannya memang logis. Jadi memang ya harus ditinggalkan. Ya. Nah alasan ini ya di sini kan alasannya adalah bahwa ba'duhum ya sebagian dari mereka itu aulia ba'd, menjadi wali bagi sebagiannya. Jadi orang Yahudi sama Nasrani itu mereka sangat loyal terhadap kelompok mereka. Gitu. Maka mereka akan menjadi pelindung bagi kelompoknya mereka. Kalau ada satu kelompok di kalangan mereka itu terancam, maka mereka akan melindungi dengan seluruh kemampuan mereka. Dan ini terbukti ya Bu ya, terbukti ketika misalkan ada waktu itu kita memboikot, bukan memboikot sih, ada anjuran untuk tidak membeli sari roti ya. Berapa tahun yang lalu tuh Bu? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya? Kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Kan kalau satu kelompok mereka kan sedang dirugikan nih. Ya. Apa yang mereka lakukan? Saudara-saudaranya mereka nih, ya, yang sama dengan kelompok mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berdiam diri saja ataukah mereka membantu? Bantu. Mereka membantu. Dengan apa? Ya, mereka tarik ya roti-roti itu dan dijadikan sebagai konsumsi untuk para karyawan. Ya, jadi ada teman saya itu dia di sebuah pabrik itu katanya seumur-umur itu baru katanya makan siangnya itu dikasih sari roti. Jadi mereka nggak berdiam diri Bu, mereka langsung ya melakukan pembelaan terhadap mereka sebagian dari mereka ya. Baik itu dari kalangan Yahudi dan baik itu dari kalangan Nasrani. Nah, yang kedua gitu kan? Yang kedua, yang kedua. Yang pertama ya, yang pertama Allah menyebutkan ya di awal ya menyebutkan di di Quran paling awal di surah Al-Fatihah ya menjelaskan tentang kenapa alasan kita tidak boleh menjadikan Yahudi sama Nasrani wali. Ya, maka tinggal yang Allah sematkan kepada dua kelompok tadi ini. tiba-tiba jadi pelan. Ayat terakhir Bu.
Zoom lagi Zoom. Siratal ladzina Tadi an'amta kencang alaihim terima telepon malah ghairil jadi maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah langsung menyematkan dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat yang dibaca, wajib dibaca di dalam sholat kita. Dalam seluruh rakaat kita, itu wajib dibaca. Allah memberikan gambaran, dikasih informasi, terus informasi, dan kita sebutkan di surat Al-Fatihah itu. Ya, dan kita minta, ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita sebutkan di situ. Ya, kan kita meyakini ya, arti dari al-maghdub itu adalah al-Yahud, ad-dhalin itu adalah Nasrani. Ya, ulama tafsir yang menyebutkan seperti itu. Arti dari al-maghdub itu adalah orang Yahudi, dan ad-dhalin itu adalah orang Nasrani. Nah, maka yang pertama ini harus sebenarnya cukup untuk kita secara secara alasan itu sudah cukup untuk kita untuk memahami kenapa Allah melarang kita untuk menjadikan mereka kedua kelompok ini menjadi pemimpin. Yang kedua adalah karena tadi mereka itu sangat loyal terhadap kaum mereka sendiri. Mereka akan membela kaumnya sendiri. Mereka akan memperhatikan kaumnya sendiri. Contoh kecilnya kita aja ya, Bu ya. Kita misalkan kita nih Sudirman, terus kita misalkan kita melakukan solidaritas, misalkan kita mengumpulkan dana zakat misalkan, atau ada dana sedekah misalkan. Kemudian kita akan memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka kita nih secara manusiawi akan memilih orang yang paling dekat dengan kita. Betul nggak? Ya. Yang orang yang paling dekat kita, keluarga kita. Ya, karena memang perintah seperti itu. Kita lihat keluarga kita, kemudian kita lihat sahabat kita. Sebelum kepada yang lain. Nah, sama mereka juga seperti itu, Bu. Gitu. Kalau mereka menjadi pemimpin, maka yang akan diperhatikan itu siapa? Kelompoknya mereka. Pasti kelompoknya mereka. Ba'duhum auliya ubad, pasti. Ini pasti. Ini jaminannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tadi ya, kita levelnya di mana? Levelnya keilmuan aja, sebagai pemahaman aja saja, ataukah kita masuk kepada level keyakinan? Karena ini adalah jaminan dari Allah, berarti kita meyakini seluruh perintah Allah. Maka tidak ada narasi-narasi yang lain, istilahnya. Yang nggak apa-apa selama dia baik, yang nggak apa-apa selama dia korupsi, yang nggak apa-apa selama dia. Nah, nggak akan ada narasi-narasi itu dari kaum orang yang beriman. Kalau dari kelompok yang lain, ya terserah, Bu ya. Kelompok-kelompok yang lain, al-munafiqun misalkan, yang nggak apa-apa narasi itu ada. Toh mereka bukan orang yang beriman. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nih, Bu Ibu? Saya baru sampai di sini, Bu, ininya. Materinya, mohon maaf ya. Kita stop dulu. Bu. Ada yang mau tanyakan nggak, Bu? Kak, ironinya kalau pemimpinnya Islam, tapi yang diperhatikan justru yang non-Islam itu ya? Ya, betul sekali. Ini menjadi sebuah permasalahan umat. Kita memimpin pemimpin yang dari golongan kaum muslimin aja, gitu kan? Mereka hatinya bisa jadi nggak bersama kita. Apalagi kalau kita nyari pemimpinnya yang bukan dari muslim, gitu kan? Ya, yang muslim aja hatinya belum tentu sama kita. Apalagi yang bukan muslim. Itu yang pertama, gitu kan? Itu yang pertama menjadi catatan kita. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, ya, ini menjadi problematika bagi kaum muslimin, khususnya mungkin orang-orang Indonesia, ya. Di antara menurut ada pakar politik gitu ya, menganalisa gimana memang perubahan sosial kaum Indonesia itu di dalam masalah pemilihan kebijakan itu masih sangat lambat, Bu. Maksudnya gini, kita dirugikan, kita mungkin dikecewakan, ya kan? Tapi kalau pas pemilihan ya balik lagi, gitu. Banyak orang yang memilihnya tetap yang sama gitu. Kan pelupa katanya. Orang Indonesia itu pelupa. Jadi memang secara sosial ya, menurut para pakar politik seperti itu. Untuk perubahan untuk Indonesia sendiri itu memang agak lamban. Berbeda dengan misalkan dunia luar, misalkan ya Amerika. Kalau Amerika itu kalau misalkan satu kelompok itu, karena kan cuma dua kelompok ya, Republik sama Demokrat kalau di Amerika. Kalau Republik itu tidak berhasil ya berarti pasti ya
memilihnya Demokrat. Kalau Demokrat nggak berhasil, pasti Republikan kayak gitu. Sedangkan kalau di kita kan banyak banget. Ada berapa kemarin? 24 ya? 24 apa 32? Gitu. Mesti Sekarang nambah. kelompoknya gitu. Jadi menjadi problematika untuk kita semua juga. Yang kedua, ya masing-masing punya kepentingan masing-masing, Bu ya. Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan. Kalau kita bisa disamakan enak tuh, Bu ya. Partainya misalkan ada 2 gitu ya. Partai Muslim sama partai non-Muslim itu gampang banget. Ya, Gitu. enak. Ya, tapi kan kita namanya manusia ada kepentingan, ya, ada kepentingan visi, ada kepentingan misi, ya, ada kepentingan duniawi di situ, ada kepentingan karena kan kalau dalam politik itu mau tidak mau ada transaksional, ya, metodenya transaksional, gitu ya, seperti itu. Jadi ada transaksional, ada demokratis nanti, ada otoriter, ya banyak sekali problematika. Tapi intinya ya kita menjadi perubah itu sendiri. Ya, kalau itu makronya adalah gimana nih nanti masyarakat itu kan udah makro. Kita berbicara mikro dulu tentang kita. Ya, kita berbicara tentang kita. Ya tadi kita berusaha untuk masalah wali ini, ya kita tidak tergiur untuk memilih kelompok di luar Islam. Jadi kita memilihnya, yaitu tanggung jawab kita ya kepada terhadap tadi perintah Allah. Yang penting tadi kita mengikuti perintah Allah, kita tidak menjadikan orang yang sama adalah sebagai wali. Nanti ada Bu, ininya apa pemaparannya, dan pemaparannya itu juga saya sampai beristighfar. Kenapa? Karena ini semua saya kerjakan kayaknya gitu. Jadi ada pemaparan di buku tersebut tentang bagaimana bentuk loyalitas dan pesan kita kepada orang kafir. Ya, nanti kita akan bahas. Nah sedikit lagi, jadi kan sudah ba'duhum awliya'u ba'd. Kemudian setelah itu Allah menggambarkan, ya Allah tahu bahwa orang yang beriman itu tidak 100% levelnya level aplikatif. Ada yang levelnya itu hanya tadi masalah ilmu pengetahuan saja. Maka Allah memberikan gambaran barang siapa dia beriman, kemudian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, maka Allah menyamakan dengan kelompok mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau dia mencintai orang Yahudi sama Nasrani, ya mereka sama aja. Walaupun mungkin dari KTP-nya dia adalah Muslim, ya sama aja kalau mereka itu loyalnya ke Yahudi dan Nasrani. Kemudian ancamannya di sini ya bagi mereka innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kecuali kepada orang-orang yang memang benar-benar akan ingin kembali lagi, ya. Ini juga misalkan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang kekeh dengan prinsipnya, gitu. Nggak mau diberikan masukan, tidak mau diberikan peringatan. Nah, mereka adalah termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, gitu. Kenapa? Karena tadi mereka menyimpang dari apa yang Allah inginkan. Ya, ketika Allah menyuruh tidak, dia mengiyakan. Ketika Allah mengiyakan, mereka malah tidak. Seperti itu. Akan ada orang-orang sama, maksudnya kelompok orang-orang ini dari zaman dulu juga ada ya. Dari zamannya Nabi Adam ada, gitu ya. Kita dipertontonkan di zamannya Nabi Adam, ada orang yang beriman, ada orang yang karena hawa nafsu. Balik lagi bahwa pertikaian yang ada, ya, itu semuanya lahirnya dari hawa nafsu. Ya, putranya Nabi Adam kenapa satu membunuh yang lain? Karena kan hawa nafsu, Bu. Ya. Kemudian setelah itu kita misalkan juga ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang membangkang kepada Nabi Nuh? Istrinya sama putranya. Gitu. Kenapa menyimpang? Karena hawa nafsu. Ya. Kemudian di kelompoknya keluarganya Nabi Yusuf, gitu. Ya. Itu siapa yang memiliki hawa nafsu? Kan saudara-saudaranya, orang yang terdekat. Di kalangan, ya, bahkan di kalangan Nabi Musa, siapa yang membangkang? Istrinya. Nabi Musa, siapa yang membangkang? Kaumnya, Bani Israil yang ya. Padahal itu adalah kaum
Ya, makanya tadi nanti di buku ini disebutkan bahwa orang Yahudi sama Nasrani itu adalah kaum yang terdekat dengan orang Muslim. Ya, kaum terdekat karena mereka misalkan yang Bani Israel gitu kan, orang Yahudi ada kedekatan karena mereka mendapatkan kitab Samawi sama dengan orang Islam. Mereka dapat Taurat, mereka dapat Injil, kita dapat Al-Qur'an, kitab Samawi. Kedekatan ya, kedekatan nasab dengan orang-orang yang beriman gitu ya. Kemudian di kalangan Nabi Isa siapa yang membangkang? Muridnya Nabi Isa kan yang membangkang, bahkan dia menjadi pembelot pengkhianat ya, yang menunjukkan di mana posisi Nabi Isa pada saat Nabi Isa itu sedang diburu untuk dibunuh. Itu muridnya. Jadi memang dari dulu juga pasti ada dari kalangan kaum muslimin itu sendiri, di kalangan Rasulullah, zaman Rasulullah dengan para sahabat ya, kita kenal ada al-munafiqun, kita ada al-yahud, orang Yahudi kita kenal. Orang Nasrani juga ada di zamannya Rasulullah. Orang munafik juga ada. Dan orang munafik ini adalah orang yang berada di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi udah ada. Jadi kalau misalkan pada saat ini kita menghadapi, apalagi ini di akhir zaman, kelompok-kelompok yang banyak itu, ya kita nggak perlu heran. Emang dari zamannya dulu juga sudah ada. Tinggal bagaimana sikap kita. Apakah kita istiqomah dengan sikap kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah secara umum ya Bu ya, secara umum, terjemahan secara umum. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk loyalitas kita. Bentuk loyalitas dan kesetiaan kepada orang kafir. Di halaman 405 Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah menyerupai mereka dalam majelis dan pembicaraan. Itu salah satu bentuk loyal kita. Jadi orang yang beriman itu diharamkan untuk menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, baik itu secara karakteristik. Ya, karakteristik. Karakteristiknya apa? Orang Yahudi karakteristiknya apa, Bu? Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kasratus su'al, banyak nanya, banyak menuntut. Banyak nanya ya. Iya, betul. Ya, banyak nanya, disuruh ketika Nabi Musa mengatakan Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, wahai orang Bani Israel, Allah itu menyuruh kalian untuk an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya 3 kali. Ya kan? Gimana sih sapi betinanya? Disebutkan yang dia itu pertengahan gitu ya. Pertengahan gitu ya. Usianya. Kemudian lagi warnanya apa? Gitu, jelasin warnanya misalkan gitu. Kemudian ini sapinya gimana? Sapinya itu liar apa sapinya itu gimana? Gitu kan, nanya lagi. Gitu sehingga ya di salam surat Al-Baqarah itu sampai Allah menyebutkan bahwa hampir saja mereka itu nggak menemukan dan nggak melakukan karena banyak nanya itu. Nah, kemudian setelah itu mereka minta ya kepada Nabi Musa untuk diturunkan ya dari langit itu maidah, kan makanan gitu. Kemudian Allah menurunkan manna wassalwa ya, Allah menurunkan sejenis minuman dan juga asalwa, itu makanan berupa burung, di mana burung tersebut itu mereka terbang dan mereka menghampiri. Jadi gampang, nggak perlu nyari. Kalau sekarang kan nyari burung kan susah ya Bu ya, harus pakai alat atau itu. Kalau di zamannya Bani Israel, burungnya itu mendatangi orang-orang Bani Israel ya. Jadi linduk, kalau orang Sunda linduk itu apa ya? Linduk tuh apa sih Bu Fin? Linduk tuh apa Bu? Jinak Bu. Jinak ya. Jinak itu tinggal diambil, disembelih udah gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka minta ya kepada Nabi Musa. Lan nasbiru ala tu'amin wahid. Mereka mengatakan gitu. Nabi Musa, kita nggak bisa sabar kalau makanan cuma ini aja. Bayangin coba, kurang ajarnya mereka gitu ya. Ya. Itu kan makanan kan dari langit ya, tapi mereka, aduh saya nggak sabar, ala tu'amin wahid, cuman makanan cuman ini aja, cuman satu ini aja, gitu. Minta dong, biar ditambahkan. Kita kan pengen nimbak liha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Mereka mengatakan, kita kan juga pengen makanan yang lain gitu kan, ada kacang-kacangan, ada ini, mereka tuh minta kayak gitu. Jadi mereka minta makanan yang levelnya di bawah dibandingkan dengan makanan yang Allah berikan. Ya itu karakter mereka. Ya, karakter mereka itu nggak bisa hilang gitu. Karakter mereka itu dari dulu seperti itu. Maka di sini ya sebagai orang yang beriman kita menghilangkan. Kasratus su'al, Rasulullah pun juga melarang ya banyak bertanya gitu. Banyak bertanya
Dan yang paling level paling dibenci ya di dalam Islam banyak bertanya itu adalah ketika pertanyaan itu merubah suatu hukum yang asalnya boleh jadi tidak boleh, atau asalnya tidak boleh jadi boleh karena banyak bertanya. Gimana Ustadz kalau begini kondisinya? Ustadz tapi kan saya kan suka gitu ya kalau ibu-ibu ya. Sehingga kita lebih pikir, aduh hukumnya itu gimana mau kalau sesuai dengan keinginan mah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kasratus soal itu tidak diperbolehkan, tapi gitu ya. Bertanya bukan banyak bertanya itu merupakan bagian dari kita mendapatkan ilmu. Ibnu Abbas ya mengatakan bahwa ilmu itu didapatkan dari lisan kita, dari qaul kita yang bertanya. Jadi as-soal dari pertanyaan, kita bertanya boleh, tapi banyak bertanya itu tidak boleh, apalagi pertanyaannya itu adalah tugasnya, niatnya adalah untuk menguji seorang guru atau menghinakan seorang guru. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan kelompok orang yang seperti itu. Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia berarti bagian dari mereka. Karakteristik kebiasaannya, ibadahnya, akhlaknya ya. Di antara tadi ya kebiasaan orang-orang Yahudi itu ya, tadi selain kasratus soal juga senantiasa mencaci maki, banyak mencaci ya. Kemudian memanjangkan kumis dan mencukur jenggot, itu merupakan juga bagian kebiasaan. Maka orang beriman makanya jenggotnya dipanjangkan. Ya, harus dipanjangkan. Sedangkan mereka itu kebalikannya, kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dicukur. Kalau kita kumisnya dicukur tapi jenggotnya dipanjangkan, ada kebalikannya. Seperti itu. Kemudian cara berpakaian juga jangan sampai menyerupai mereka ya. Menyerupai. Kalau model kan berkembang terus ya Bu ya. Tapi kan ada pakaian-pakaian yang hampir sama, menyerupai. Nah, itu yang tidak boleh ya. Misalkan wanita, misalkan dulu ada pernah lagi heboh 2 tahun 3 tahun yang lalu itu ada perancang busana dari Malaysia yang dia membuat kerudung yang kerudungnya itu mirip dengan suster di rumah sakit, suster gereja ya. Nah, itu heboh tuh Bu. Ya perancang Malaysia waktu itu. Dan itu dikritik ya habis-habisan. Kenapa? Karena itu mirip banget. Walaupun itu kerudung tapi mirip banget dengan kerudungnya suster. Nah, ya tadi yang hal tersebut yang harus kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, menetap di negara mereka dan tidak ingin untuk berpindah. Ini salah satu bentuk loyal dan kesetiaan kepada orang kafir. Namun ini kondisional tentu saja Bu ya. Itu menetap itu kan pasti ada niatnya ya. Ketika dia menetap di situ, apalagi warga negaranya misalkan ya, warga negara Eropa misalkan, atau warga negara suatu itu kan karena kehidupannya di situ gitu ya. Walaupun di sini kalau kita lihat ada ayat ya dalam surat An-Nisa 97 sampai 98 itu ada ikhtiar untuk berpindah dari negara yang non muslim kepada yang muslim. Tapi ya ketika kondisinya memang al-mustad'afin, lemah ya, maksudnya lemah itu kan pindah itu kan nggak mudah ya, pindah ke warga negaraan. Kalau dia mampu alhamdulillah, kalau tidak mampu maka tadi bersabar dengan kondisi yang ada. Jadi ini menetap di sebuah negara dan tidak ingin untuk berpindah ini kondisional. Bukan berarti kalau misalkan dia menetap di situ berarti dia loyal gitu ya. Balik lagi kepada niatnya. Kalau misalkan warga negara atau ada orang yang belajar di situ kan ya, misalkan ada salah satu putranya misalkan belajar di negara kafir misalkan gitu ya, negara kafir tanda petik gitu kan, itu niatnya kan adalah untuk belajar dan dia menetap beberapa waktu walaupun tidak menetap secara sampai akhir gitu ya, menetap beberapa waktu. Jadi memang ada kondisi-kondisi dan juga ada maslahah mursalah, maksudnya ada juga pandangan-pandangan ulama yang tadi membolehkan kan, sampai Rasulullah pun walaupun hadisnya disebutkan dhaif ya, bahwa belajar itu ke negeri Cina kan non muslim itu kan, Cina kan non muslim. Kalau misalkan walaupun ada perdebatan Bu ya di hadis ini, tapi kita lihat konteksnya gitu ya, bahwa berarti kalau belajar mencari ilmu itu bisa kemana saja walaupun misalkan negeri itu adalah negeri
non muslim. Yang tidak boleh adalah tadi ketika kita muslim, kemudian kita mengiyakan seluruh keputusan dari pemerintahnya. Misalkan contohnya di Perancis, misalkan Perancis itu kan melarang heboh kan, melarang jilbab gitu. Kemudian dia bersuara, iya kami juga mendukung pemerintah untuk melarang jilbab. Nah itu berarti itu loyal. Tapi kalau selama dia tetap dalam keimanannya, istiqomah, maka insya Allah tidak termasuk kepada orang yang loyal atau setia kepada orang kafir. Itu yang poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah sering mengunjungi negara mereka demi untuk bersenang-senang. Karena di sini niatnya itu adalah bukan untuk mencari menambah keimanan ya. Kalau kita dalam rangka untuk menambah keimanan, makanya di dalam sebuah ayat kan fantasyiru fil ardh, maka menyebarlah kalian ke muka bumi. Artinya kemana aja kan? Gitu. Kita cari pengalaman kemana, ke negara mana, ya. Tapi tadi niatnya itu adalah lil ibadah. Makanya kenapa tadi antara ya niat itu bisa membedakan satu aktivitas. Ada aktivitas yang biasa saja dan tidak menjadi sebuah amalan, tapi aktivitas itu bisa berubah menjadi sebuah amalan soleh manakala niatnya itu adalah lillah. Ya, maka ketika ada yang mengunjungi ya ke Eropa, nanti di sini nanti ada yang tersinggung lah. Saya misalkan ke Eropa gitu ya, makanya nanti ada fatwa ulama yang mengharamkan untuk berkunjung kepada negara-negara kafir. Makanya salah satu imam Masjidil Haram, saya Sudais ya, kalau nggak salah saya Sudais kan pernah ya ke Indonesia Bu. Dia mendarat di Bali, baru turun dari pesawat itu langsung balik lagi. Karena melihat pada saat di Bali itu kondisinya begitu. Dia datang ke negara Muslim kan Indonesia, dan beliau itu tidak pernah pergi ke negara yang lain Bu. Dia nggak pernah pergi ke negara-negara Eropa karena tadi memiliki mengambil fatwa tidak boleh haram hukumnya untuk kunjung kepada negara non Muslim. Pada saat itu dia ke Indonesia karena negara Muslim, kemudian mendarat di Bali. Pada saat itu melihat kondisi Bali, kan kita tahu ya Bali seperti apa Bu ya, gitu. Banyak aurat itu langsung balik lagi Bu. Tebak aurat. Iya banyak aurat, akhirnya langsung balik lagi. Ada yang menurut seperti itu, ya fatwanya seperti itu. Ada yang tadi membolehkan ya selama tadi niatnya itu adalah untuk mencari ilmu. Misalkan kalau dubes kan dia harus menetap di situ, di negara itu untuk kepentingan bersama ya, kan seperti itu. Atau misalkan kayak Bu Vina dulu ada tugas ya Bu Vina kan harus menetap di sana gitu. Kalau ngambil fatwa yang tadi gimana coba? Gitu kan. Kalau ngambil fatwa nggak boleh kan gitu. Jadi fatwa ulama berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda. Tadi kita ngambil kondisional bahwa selama niatnya itu adalah lillah untuk ibadah, maka ke negara manapun kita akan tetap istiqomah dengan apa yang kita pegang. Kemudian keempat, meminta pertolongan, memberikan kepercayaan dan jabatan kepada mereka. Betul sekali. Kalau ini ya, ini adalah ada hadisnya ya dari Rasulullah bahwa ini juga di sini sebutkan ada ayatnya surat Ali Imran ayat 118 sampai 119 dan juga di hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah ya sepanjang kehidupannya itu beliau tidak pernah meminta pertolongan kepada orang-orang kafir atau memberikan amanah kepada orang-orang kafir. Tapi dalam masalah muamalah, masalah bisnis, Rasulullah pernah melakukan dengan orang Yahudi. Jadi kalau bisnis itu kan bukan memberikan kepercayaan. Kalau bisnis kan ya karena transaksional ya, karena transaksional kita pun boleh seperti itu. Ketika kita bertransaksi gitu ya, maka karena Rasulullah sebagai pedagang, dia jadi pedagang, maka ada transaksional antara Rasulullah dengan Yahudi. Selain itu tidak ada. Rasulullah tidak pernah meminta mereka untuk mengangkat senjata kemudian perang bersama Rasulullah, atau Rasulullah tidak pernah mengangkat dari golongan mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Dan ini kejadiannya juga pada saat di Mesir ya, Amr bin As. Pada waktu itu Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Kemudian pada saat itu beliau menjadikan sekretaris negaranya itu adalah orang Nasrani dengan pilihan karena orang Nasrani itu yang paling mumpuni. Gitu. Kemudian didatangilah oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Ya, pada saat itu khalifahnya Umar bin Khattab kemudian menegur Amr bin As dan memintanya untuk mengganti dengan orang Muslim. Emang nggak ada orang Muslim yang pintar juga gitu. Jadi meminta. Kenapa? Karena sangat urgen sekali ya. Ketika seseorang menjadi sekretaris negara kan otomatis mereka mengetahui tentang permasalahan yang ada di negara Muslim, ya kan? Sehingga
ya tadi karena sifat mereka itu adalah ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu akan loyal kepada masing-masing, ya maka bisa jadi mereka pun menjadi musuh yang kita nggak tahu kan, ya kita nggak tahu. Makanya Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk mencopot orang tersebut, sekretaris tersebut dari jabatannya dan mengganti dengan orang-orang yang Muslim. Seperti itu. Kemudian apalagi misalkan yang itu berkaitannya dengan urusan kaum muslimin, ya urusan haji. Kalau urusan haji dikasihkan sekarang ini Bu ya, info terbaru itu kan banyak orang non muslim yang mereka membuka travel umroh haji gitu. Jadi yang kalau kita nggak teliti, banyak sekali yang travel umroh haji itu ternyata yang punyanya itu bukan muslim. Iya. Jadi urusan kaum muslimin diurus bukan sama orang muslim. Gitu. Sama juga misalkan kalau kita mencermati dalam perbankan ya, gitu. BSI sekarang BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu kan kalau kita telusuri pemiliknya kan bukan non muslim ya, gitu. Tapi mereka ngurusin masalah syariah. Gitu. Ini jadi PR juga. Jadi PR juga untuk kaum muslimin juga, gitu kan. Ini kita punya permasalahan, bagaimana mecahinnya, gitu. Kita memecahkannya seperti apa, dan kondisinya memang seperti itu sekarang. Yang keenam, memuji dan menyanjung mereka karena kemajuan dan peradabannya. Nah, jadi kalau misalkan memujinya itu adalah sebatas kita mengapresiasi nggak masalah. Ya, misalkan ada pemimpin A gitu ya, dia sukses, kita sampaikan misalkan apresiasi kita, oh ya selamat atau apa, nggak masalah Bu. Tapi di sini yang tidak boleh itu adalah ya kita mengedepankan peradaban mereka. Tuh orang Eropa mah begini gitu ya. Sehingga kita melupakan peradaban Islam itu sendiri, membanggakan peradaban Yahudi dan membanggakan peradaban Nasrani sehingga tidak percaya terhadap peradaban Islam. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang ketujuh adalah memakai atau memberi nama dengan nama-nama mereka. Gitu. Dikasih namanya Samuel, dikasih namanya Moses. Sebetulnya walaupun kan nggak masalah, itu kan dari Ismail sama Musa ya, tapi di sini jangan menggunakan istilah mereka, gunain istilah Arab aja. Kalau kita misalkan namanya nama anak saya kan Musa ya, itu nggak usah dikasih nama Moses, tapi Musa aja, Musa gitu. Ibrahim nggak usah dikasih nama Abraham kan gitu ya, Abraham. Kalau orang ya itu kita namanya Ibrahim gitu. Kemudian Isa, mereka itu namanya apa? Kalau Isa, Yesus kan. Kita nggak usah kasih nama Yesus, Isa aja kan, seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan nama-nama yang di dalam Islam ya, dan tidak menggunakan nama-nama mereka sehingga jadi saru. Ini orang Muslim atau tidak gitu. Bahkan mungkin nanti untuk orang-orang yang mu'alaf juga, ketika nama mereka itu adalah nama yang dikasih dari orang tuanya, walaupun mungkin di aktenya tidak bisa dirubah, dia bisa memberikan nama sendiri, nama hijrah. Kan suka ada tuh nama hijrahnya apa gitu ya. Seperti itu. Sama dengan orang-orang Korea, orang-orang Cina kan mereka punya dua nama ya. Nama Korea sama nama internasional. Gitu. Nama internasional yang mudah dihafal. Atau orang Cina kan Indonesia kan punya dua nama ya Bu ya. Nama Cina sama nama Indonesia. Siapa ya contohnya? Pokoknya ada nama Cinanya biasanya. Gitu, nama Cinanya, Mandarinnya sama nama Indonesia. Mereka punya dua. Gitu. Di sini disebutkan Rasulullah bersabda, khairul asma, sebaik-baiknya nama bagi orang muslim, buat anak-anak muslim itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah sama Abdurrahman. Jadi Abdullah siapa? Abdullah kan ada tuh ya. Jadi orang Arab, dosen saya itu, namanya itu, anaknya itu pasti Abdullah namanya. Dipanggilnya Abudi. Itu pasti Abdullah, nama laki-lakinya itu pasti Abdullah. Mungkin ngambil dari sini. Tapi ini bukan menjadi sebuah kewajiban Bu ya. Gitu. Nama kita bisa disesuaikan dengan kekinian dan kedisinian. Ya. Kekinian itu ya kita menggunakan nama-nama yang baik, dan kedisinian itu berarti nama Indonesia. Gitu. Misalkan
apa namanya, Ponium misalkan ya. Ponium Maesaroh misalkan. Kan bisa Ada gitu. poninya berarti. Jadi boleh nama Indonesia tapi juga tidak jadul gitu kan. Orang-orang sekarang kan suka ini ya, suka malu kalau pakai nama ini. Saya pernah membaca ada sebuah kisah yang dia itu punya namanya itu Paijo namanya itu. Paijo. Paijo itu kan artinya keberuntungan ya. Paijo itu artinya, arti Jawanya kan keberuntungan. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Orang Jawa? Nggak tahu namanya saya. Paijo. Jadi ada seorang itu ya mahasiswa namanya Paijo. Dia itu sangat benci sekali sama namanya. Sangat benci sekali dari SD ini, pokoknya namanya ini deh gitu kan. Pokoknya dia tuh sampai insecure. Jadi nggak pede gitu. Nah suatu hari dia masuklah ke sebuah rumah makan warteg. Gitu kan, sebuah warteg. Kemudian sama pedagangnya itu kan ditanya-tanya gitu. Oh, kayaknya kamu mahasiswa ya? Iya, Pak. Namanya siapa? Paijo gitu. Paijo itu dari dia tuh sambil nunduk karena malu gitu. Terus sama si bapaknya, hebat banget orang tua kamu ngasih nama itu. Kaget dia gitu. Baru dia bertemu dengan satu orang yang mengatakan namanya itu adalah nama yang bagus. Kemudian si bapak itu menjelaskan bahwa Paijo itu artinya keberuntungan. Berarti ibunya, bapaknya itu pengen kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, sejak bertemu sama si bapak itu, makan di warteg itu, akhirnya dia bisa, akhirnya dia bisa ini. Iya, cerita itu saya dengar cerita, gitu. Katanya seperti itu, nanti bisa ya dicari di Kamus Besar Bahasa Jawa. Saya kan bahasa Sunda. Ya. Katanya seperti itu. Jadi akhirnya seorang tersebut itu begitu gitu. Akhirnya dia tidak malu lagi dengan nama tadi. Nah, tapi bagi kita orang Muslim, nama adalah doa, ya. Kita berikan nama putra putri kita dengan nama-nama yang terbaik yang nanti ketika dipanggil di surga itu dengan nama itu. Seperti itu. Yang kedelapan, menjalin kasih sayang dan mendoakan mereka. Ini mendoakan mereka itu adalah mendoakan setelah mereka meninggal ya Bu ya. Kalau mereka masih hidup, misalkan sakit, ada teman kita yang non muslim, kemudian kita doakan supaya sehat, nggak apa-apa Bu. Sebagai kemanusiaan boleh didoakan Bu, gitu kan, semoga sehat. Karena kan kita berdoanya kepada Allah yang memberikan mereka kesehatan. Gitu. Tapi yang tidak dibolehkan itu adalah ketika mereka sudah meninggal. Ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak boleh mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi, nggak boleh. Atau kita menambahkan titel almarhum. Almarhum Joseph misalkan, ternyata dia itu non muslim tapi kita pakai almarhum, itu nggak boleh karena almarhum itu hanya untuk kaum muslim. Dan di sini juga tidak boleh menjalin kasih sayang. Salah satunya adalah di mana kita tahu bahwa wanita muslim ya tidak boleh menikah dengan non muslim. Jadi menjalin kasih sayang, menjadikan mereka itu teman baik. Kalau teman nggak apa-apa, tapi kalau menjadi sahabat itu yang nggak boleh. Gitu. Bilqanah. Ya, kalimatnya bitona di ayat Al-Qur'annya itu menjadikan sahabat. Kalau sahabat itu kan berarti semua rahasia kita itu mereka tahu. Maka di sini ada aturan dalam menjalin persahabatan. Kalau teman ya nggak masalah kalau teman. Tapi kalau sudah bersahabat, kenapa? Al-musahabatu tasriqut tabi'ata. Persahabatan itu akan mencuri tabiat. Kita bersahabat dengan non-muslim pasti ya karakteristik sahabat kita pasti akan nempel di kita. Seperti itu. Makanya tadi kita carikan sahabat-sahabat untuk putra-putri kita adalah orang yang tadi yang baik, yang memiliki keimanan. Nah, itu poin-poin yang bentuk loyalitas. Mudah-mudahan Ibu maaf Bu. Silakan. Kalau yang non muslim meninggal kita boleh bilang innalillahi atau cukup rest in peace, apa istilahnya mereka? Kalau untuk yang non muslim kita sampaikan yang diplomatis bahasanya. Kemarin tuh gini, ada warga RT 3 ini WhatsApp saya gitu. Bu RT menginfokan kalau nenek saya meninggal gitu. Nah, jadi saya tuh suka kaku karena kan di daerah saya itu ada beberapa kakak ya yang non muslim. Kadang kan kita suka karena ke bawah ya,
suka assalamualaikum. Kalau misalkan bertamu, wah gitu ya, suka gitu. Makanya kalau bertamu ke mereka itu benar-benar konsentrasi penuh gitu. Akhirnya ini kan saya pakai yang bahasa diplomatis, turut berduka gitu. Turut berduka cita atas meninggalnya, selesai seperti itu. Jadi kita ungkapan sebagai kemanusiaan ya. Nah, sedangkan untuk mendoakan ya, mendoakan Tidak. tadi disebutkan di sini Tidak boleh. tidak boleh. Mendoakan. Kita secara tadi kemanusiaan aja. Turut berduka cita atas meninggalnya. Sudah selesai seperti itu. Jadi kita berempati, bersimpati terhadap duka yang mereka dapatkan. Kemudian setelah itu apa namanya? Kalau di warga ini kan ada ini ya untuk takziah ya. Takziah ya, uang takziah. Ya, uang takziah itu kalau warga kan hak warga ya. Mau dia muslim atau non muslim dia mendapatkan hak yang sama. Ketika misalkan dia masuk rumah sakit, mereka mendapatkan hak yang sama karena mereka kan iuran ya, dikumpulkan di Humas RT, kemudian mereka punya hak. Jadi ketika misalkan ada yang meninggal ya dikasih, karena itu adalah bagian dari haknya. Maka di sini yang tidak boleh adalah ya tadi mendoakan saja. Mendoakan saja, berarti kalau yang lain itu boleh. Gitu. Kita takziah boleh nggak, Bu? Ke situ. Kalau mereka perbolehkan boleh, tapi ada juga yang nggak boleh kan? Gitu. Ada yang tidak membolehkan, misalkan yang apa namanya, yang di luar golongan mereka untuk hadir, karena mereka punya ritual sendiri ya Bu ya. Mereka kan ada sampai 3 hari kalau di rumahnya gitu. Nah kemarin apa namanya, ada sahabat saya, tantenya itu dia non muslim, tinggal di Belanda, tapi meninggal di Indonesia gitu. Nah yang ngurusin seluruh keuangannya itu adalah teman saya ini yang muslim. Tapi pada saat meninggal diambil alih sama saudaranya yang non muslim gitu. Jadi dia tuh sedih banget karena ya tadi apa namanya, diurusnya mengedepankan materi. Karena kan ada untuk konsumsi makan hari pertama, hari kedua itu sampai puluhan juta gitu. Malah sampai kan puluhan juta. Dan apa namanya, mereka kan mengadakan pesta ya kayak gitu ya, mengadakan pesta, kemudian mayatnya itu didandanin ya dengan baju, itu bajunya juga harganya sampai jutaan gitu, baju sepatu segala macam ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia memiliki kedekatan, kalau kita misalkan yang nggak punya kedekatan nggak masalah Bu, nggak hadir. Tapi kalau misalkan yang punya kedekatan anak kepada orang tua gitu, anaknya muslim, orang tuanya meninggal gitu, masa nggak boleh ya kan, datang aja gitu, datang berbuat baik, mencium. Nah kemarin tuh ada yang cerita seperti ini, dia memahaminya kalau muslim sama non muslim itu nggak boleh bersentuhan kulit. Jadi ada mantan ibu RW saya itu cerita ke saya, si kakaknya dia muslim kemudian menikah sama non muslim, istrinya non muslim, kemudian si suaminya ikut Kristen. Nah tapi pas di akhir-akhir kehidupannya 2 atau 3 tahun, suaminya ini mualaf lagi, gitu, mualaf. Pas waktu meninggal, itu keluarganya itu tidak membolehkan si istrinya yang non muslim ini untuk mendekati mayit, gitu. Saya bilang nggak ada Bu, nggak ada istilahnya seperti itu, gitu kan. Yang namanya istri ke suami ya boleh, gitu kan, boleh dia menyentuh, boleh dia ini, gitu kan, karena ya ada kedekatan, gitu kan. Tapi yang tidak boleh itu adalah tadi mendoakan saja, seperti itu. Jadi kemanusiaan kita boleh Bu, silakan. Seperti Istrinya tadi non muslim ya Bu? Iya non muslim. Non muslim Jadi itu nggak boleh, istrinya itu non muslim. Nggak, kalau istrinya non muslim itu emang tapi boleh tidak bercerai. Nah, gimana Bu? Iya, istrinya kan tetap non muslim itu. Ya non muslim, suaminya yang muslim balik mualaf. Jadi diurusin pas meninggal itu sama keluarganya, keluarga besar mualaf. Keluarga besar muslimnya. Waktu masih hidup itu kan nggak boleh. Kalau masih hidup? Enggak, itu cerai apa enggak Ibu? Enggak bercerai Bu. Enggak bercerai. Terus, jadi kan nanti istrinya, kan saya bilang apanya Bu yang nggak boleh? Kalau istrinya non muslim, itu memang boleh Bu, kan nggak boleh. Yang nggak boleh apanya Bu Dewi?
Ya, hubungan suami istrinya itu loh, Bu. Apanya? Ya kalau misalkan kan istrinya non muslim, Ya. suaminya kan suaminya kan asalnya Kristen kan mereka. Ya. Pas di akhir-akhir suaminya kan masuk Islam. Ya. Tapi masih bersama, tidak Masuk Islam kan bercerai. suaminya yang masuk Islam. Nah, nggak cerai, nggak Iya. cerai. Nah, Cerai. boleh nggak sih masih ini kan dia masih posisinya sebagai istri? Boleh nggak sih berhubungan badan? Ya boleh, Bu. Ya boleh, karena kan tidak dicerai pertama. Yang kedua, karena yang jadi muslim yang laki-lakinya. Yang muslim, jadi kan si suaminya kan muslim. Kan kita boleh nih, dibolehkan misalkan ada ketentuan laki-laki muslim boleh menikah tapi ya kan dengan ahli kitab. Jadi kan masih perbincangan nih para ulama juga. Apakah ahli kitab itu Nasrani Yahudi sekarang ataukah ini yang mengatakan ya seperti itu. Jadi boleh istrinya gitu kan, boleh istrinya ikut berduka segala macam, tapi nanti istrinya kan nggak dapat waris ya. Istrinya nggak dapat waris karena keputus karena beda agama gitu. Anak-anaknya juga nggak putus. Anak-anaknya juga Kristen semua. Jadi si bapaknya aja yang ini yang balik lagi, alhamdulillah balik lagi menjadi mu'alaf kemudian meninggal seperti itu. Jadi kalau seperti itu kasihan, saya bilang kasihan banget istri, nggak boleh berdekatan, si istrinya tuh mojok, nggak boleh menyentuh, nggak boleh ini, kasihan banget. Karena tadi kan kurang paham ya, kurang paham. Jadi akhirnya pada saat itu saya menjelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan lagi? Tanya lagi boleh Ibu. Silakan. Kalau misalkan kadang-kadang kan orang non muslim itu suka baik gitu mendoakan kita, misalkan semoga berdoa semoga lancar usahanya, semoga sehat-sehat. Itu kita gimana ngaminkan atau gimana ya, Bu? Iya. Makasih. Kalau untuk doa selama masih hidup antara muslim kepada non muslim boleh, dari non muslim ke muslim boleh. Kalau selama hidup ya. Jadi misalkan kita dari teman kita non muslim, semoga ini kita mengaminkan. Karena toh kita yakin yang akan mengabulkan siapa? Allah. Dia walaupun dia dengan keyakinannya dia berdoanya kepada Tuhannya 3, tapi secara hati kecilnya mereka meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan utama. Gitu. Ya, jadi artinya doanya itu sama, maksudnya sama walaupun keyakinan mereka kan berbeda. Jadi apakah akan terkabul? Wallahu alam. Itu kan urusan Allah dan ini ya. Jadi misalkan doanya kita mengaminkan aja, alhamdulillah. Misalkan amin gitu ya, seperti itu. Kita pun ke mereka boleh mendoakan, Bu. Misalkan teman kita bilang ini anak saya lagi PPDB nih ke SMA ini gitu kan. Sekarang kan hari ini lagi PPDB Bu ya. Gitu. Yang mau masuk SMA atau SMP. Kemudian kita bilang ya misalkan semoga diterima, itu boleh. Gitu. Jadi saling mendoakan pada saat masih hidup boleh. Yang tidak boleh adalah pada saat mereka sudah meninggal, itu aja. Itu kayak tadi misalkan kita sakit terus dia mendoakan kita, Bu Vin cepat sehat ya Bu Vin. Kan mereka suka pakai bahasa Inggris, goes kan gitu ya. Iya, goes misalkan gitu. Kita bilang ya amin, terima kasih, seperti itu. Nah, ketika misalkan teman kita pun terima kasih. Ya, kita bilang terima kasih. Jangan bilang jazakumullah, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita pakai bahasanya diplomatis aja, gitu. Mereka paham kok, mereka paham. Kemudian ketika mereka sakit pun, kemudian kita mendoakan, kita boleh kan mendoakan kepada mereka, kita boleh. Itu sebagai dari kemanusiaan. Nanti apakah itu diampuni atau dikabulkan atau tidak, itu sudah bagian. Karena kan kita sudah naikin ke langit ya, itu udah bagian langit deh, gitu, seperti itu. Tapi disitulah keindahan Islam itu, bagaimana kita bertoleransi luar biasa, bagaimana kita kalau kita belajar tentang toleransi, kaum muslimin itu adalah yang paling duluan, ya sudah tidak hanya 14 abad yang lalu, dari awal juga kita sudah diterapkan tentang toleransi, tentang saling memahami. Jadi kita itu kalau misalkan dibilang intoleran tuh salah besar, ya. Dan sedihnya itu yang bilang intoleran itu adalah orang Islam itu sendiri. Sedihnya tuh kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita adalah umat
ya, khairu ummah, ya, sebaik-baiknya umat. Sebagai umat kan, selama apa? Selama kita ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita menjadi umat yang baik itu kalau 3 hal tadi. Kita tetap amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu kan tidak hanya kepada muslim, kita amal ma'ruf kepada non muslim. Kita bilang jangan buang sampah sembarangan hanya untuk orang muslim saja kan enggak. Ya, kebijakan-kebijakan pemimpin muslim emang untuk muslim saja kan enggak. Ya. Kebijakan pemimpin muslim itu adalah untuk semuanya, untuk muslim sama untuk non muslim. Kalau pemimpinnya baik, ya, maka seluruh tatanan keislaman itu tidak hanya bermanfaat untuk orang muslim saja, untuk manusia, rahmatan lil alamin. Kan gitu ya. Jadi kalau konsep Islam dipakai ya oleh kaum muslimin atau orang non muslim, maka kebaikannya akan didapatkan. Kebersihan, ya. Siapa yang paling pertama mengedepankan kebersihan? Orang Ternyata muslim bukan negara-negara muslim kan yang mengedepankan saat ini, yang ya, yang menerapkan. tercatat negara terbersih kan bukan kaum muslimin, ya. Tapi ketika mereka menerapkan kebersihan tersebut, mereka mendapatkan manfaat kan, sedangkan itu adalah konsep dari Islam. Seperti itu, Bu Fin. Cukup mungkin ya, ibu-ibu, sudah jam 11.43, mohon maaf lewat dari yang seharusnya, mohon maaf. Itu mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Semoga Allah berikan kita penambahan keilmuan, ya. Kemudian juga dengan keilmuan ini kita mengambil manfaat, kita sebarkan, maka insya Allah akan ada efek, Allah akan meluaskan rezeki kita insya Allah dengan keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Mungkin yang non muslim sampai mudah-mudahan kita tetap menjadi pribadi yang tumbuh berkembang dan dalam kebaikan dan keimanan. Ibu dengan belajar dan terus mempelajari Al-Quran. Demikian hari ini karena sudah menjelang zuhur, kita tutup aja taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bu Ustazah.